Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Meskipun Kinmu berlari dengan kecepatan penuh, pikirannya masih berpikir lebih aktif dari sebelumnya. Meskipun pertemuan dengan guru kekaisaran Yan Kang tidak banyak membahasnya, hal itu sudah membuat pikirannya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbakat akan merangsang diri sendiri, menekan diri sendiri, dan meningkatkan diri sendiri. Meskipun ini hanyalah percakapan biasa bagi Master Yan Kang, percakapan ini sangat berarti bagi Kinmu. Berdiri di hadapan sosok legendaris ini saja membutuhkan keberanian yang besar, dan berbicara dengannya membutuhkan seluruh kebijaksanaannya. Berkomunikasi dengan orang bijak akan membuat Anda bijak, dan bergaul dengan orang biasa-biasa saja akan membuat Anda biasa-biasa saja. Kinmu memanfaatkan kesempatan berbicara dengan guru nasional ini untuk menempatkan dirinya di puncak kebijaksanaan dan mengambil kesempatan untuk menyempurnakan teknik terpadu yang hebat. Tiba-tiba, langkahnya melambat, dan energi vitalnya mengalir melalui tiga dan gong tubuh tiran yang telah disempurnakan. Tiga dan gong tubuh tiran kini menjadi teknik terpadu yang disempurnakan, yang menggabungkan kekuatan berbagai teknik dalam Sutra Dayu Tianmo. Teknik tiga dan asli dari tubuh tiran tidak memiliki atribut apapun. Jika hanya digunakan untuk mengaktifkan teknik lain, kekuatannya tidak akan sekuat teknik yang dipadukan dengan kekuatan supernatural. Misalnya, 8 jurus suara guntur membutuhkan Sutra Tathagata Mahayana untuk mengaktifkannya secara maksimal. Jurus penggerak hujan membutuhkan jurus pengendalian air kura-kura hitam untuk mengaktifkannya. Jurus guntur dan api yang berlari membutuhkan jurus pengendalian api burung vermilion untuk melepaskan kekuatan guntur dan api sepenuhnya. 3 pil keterampilan tubuh tiran hanyalah keterampilan, tanpa kekuatan magis yang menandinginya. Kali ini, Kinmu memahami metode seni bela diri terpadu yang didasarkan pada teknik tiga dan tubuh tiran. Ia memahami kitab suci pada batu penebang kayu dan merangsang berbagai karakteristik teknik tiga dan tubuh tiran, sehingga teknik tiga dan tubuh tiran dapat mengerahkan kekuatan berbagai metode. Teknik tiga dan tubuh tiran tidak memiliki atribut, tidak dapat digunakan untuk memurnikan tubuh, tidak memiliki kekuatan magis pendukung, dan tidak dapat langsung diubah menjadi kekuatan serangan yang kuat. Kali ini, Kinmu akhirnya memecahkan masalah ini setelah menyadari teknik terpadu yang hebat. Skill 3 pil tubuh tiran hari ini lebih inklusif. Dia bisa menggunakan skill 3 pil tubuh tirannya yang telah ditingkatkan untuk mengaktifkan mantra, ilmu pedang, dan skill tempur lainnya. Dan kekuatannya tidak lebih lemah dari skill yang setara. Inilah yang disebut teknik penyatuan besar dalam Sutra Setan Eksplorasi Besar. Setiap pemimpin sekte iblis memiliki metode seni bela diri terpadu yang unik. Leluhur muda awalnya bermaksud agar Kinmu memahami metode seni bela diri terpadu dan kemudian mempraktikkannya secara bersamaan dengan tiga dan gong tubuh tiran. Meskipun kecepatan latihannya lebih lambat, metode ini dapat memperhitungkan keunggulan kedua metode seni bela diri tersebut. Yang tidak dia duga adalah Kinmu secara langsung meningkatkan tiga dan gong tubuh tiran, dan tidak memahami metode gong berdasarkan Sutra Dayu Tianmo. Kinmu tidak tahu apakah yang ia lakukan itu baik atau buruk, atau apakah itu pilihan yang tepat. Ia telah berlatih tiga dan gong tubuh tiran sejak kecil, dan sangat akrab dengan teknik ini. Sehingga secara tidak sadar ia menggabungkan tiga dan gong tubuh tiran menjadi satu teknik terpadu. Yang terpenting adalah dia mengatasi kekurangan teknik tiga dan tubuh tiran dalam penyempurnaan tubuh, sihir,
dan keterampilan bertarung. Ia mengaktifkan 3 pil seni tubuh tiran yang telah disempurnakan, yang kini mengintegrasikan 9 revolusi dan 3 bukti seni mendalam. Sebuah teknik pemurnian tubuh dalam Sutra Iblis Pembiakan Agung. Teknik ini merupakan teknik pemurnian tubuh terbaik dalam Sutra Iblis Pembiakan Agung. Qin Mu sudah lama merasa iri dengan teknik pembentukan tubuh di perguruan tempur itu, tetapi Guru Ma, tukang daging, dan si cacat tidak mengajarkan teknik semacam itu kepadanya. Jadi, ia hanya bisa mencarinya di Sutra Dayu Tianmo. Saat teknik itu diaktifkan, Qin Mu langsung merasakan kekuatan luar biasa dari teknik 3 dan yang telah disempurnakan untuk tubuh tiran. Energi vitalnya bersirkulasi dengan cepat, lalu meresap ke kulit, otot, tulang, urat, rambut, dan sumsum tulangnya. Di masa lalu, 3 pil keterampilan tubuh tirannya hanya beroperasi di sepanjang jalur yang relatif sederhana di dalam tubuh, tetapi sekarang, 3 pil keterampilan tubuh tiran telah menembus ke setiap aspek tubuh. Selain memurnikan tubuh, teknik 3 dan baru tubuh tiran juga memurnikan jiwa dan ki, yang juga sangat maju. Qin Mu berjalan makin lambat, perlahan-lahan mulai tenang. Dengan cermat menyadari kekurangan kemampuannya sendiri dan memperbaikinya. Kerangka dasar metode seni bela diri terpadunya telah ditetapkan, dan yang kurang sekarang hanyalah rinciannya. Ia memiliki kekurangan yang sangat besar dalam menyempurnakan jiwa dan raganya. Kini ia merasa tubuhnya bagaikan tanah kering yang tak pernah diguyur hujan selama setengah tahun. Dan dengan panik menyerap air hujan untuk mendapatkan kelembapan dan nutrisi. 9 transformasi dan 3 bukti dalam Sutra Dayu Tianmo adalah 9 transformasi energi vital dan tubuh fisik. Serta 3 bukti tulang internal. Bukti pertama adalah tulangnya kencang, bukti kedua adalah tubuh sekeras besi, dan bukti ketiga adalah kerasnya bukit. Sekarang dia baru pada tahap transfer pertama dan sertifikat pertama. Tanpa terasa, setengah hari telah berlalu. Qin Mu perlahan berjalan menuju Menara Tianlu. Di depan gedung, seorang sekretaris kebetulan lewat. Ia meliriknya sekilas, wajahnya berubah drastis, dan ia berkata dengan tergesa-gesa, "Dr. Qin, sebaiknya Anda segera mengurus diri sendiri, kalau tidak, Anda tidak akan hidup lama." Qin Mu bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuatnya pusing dan hampir jatuh. Oh tidak, Qin Mu terkejut dan segera mengangkat tangannya, hanya untuk menyadari lengannya kurus. Ia menyentuh wajahnya, tetapi hanya bisa merasakan kulit tipis yang hampir menempel di tulang pipinya. Pakaian yang awalnya pas di badannya kini menjadi agak longgar. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia telah menjadi sangat kurus dalam 2 jam terakhir, seperti orang yang terbuat dari kayu bakar kering. Bukan hanya itu, tubuhnya pun mengering. Terlebih lagi, saat dia mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran, kecepatan penipisan ini meningkat pesat. Jika tenaga yang tersembunyi dalam tubuhnya habis, saya khawatir itu akan menjadi akhir kematiannya. Ia hanya fokus menyempurnakan 3 dan gong tubuh tiran dan mempraktikkan metode pemurnian jiwa dan raga, tanpa memperhatikan tubuhnya sendiri. Kini ia menyadari bahwa ia hampir mencapai akhir hayatnya. 3 dan gong tubuh tiran yang baru memiliki bahaya tersembunyi yang signifikan. Kecepatan latihannya terlalu cepat. Saya lupa bahwa latihan tubuh menghabiskan energi tubuh sendiri. Energi yang dikonsumsi tubuh tidak terisi kembali, yang memberikan beban berat pada tubuh. Dia kini telah mencapai alam bintang 5 dan kultivasinya kuat, tetapi ketika dia berlatih teknik 3 dan baru dari tubuh tiran, memurnikan tubuh dan jiwanya, energi di tubuhnya bahkan tidak dapat bertahan selama 2 jam.
Kinmu segera berhenti mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran, menjernihkan pikirannya. Dan otaknya bekerja cepat, memikirkan cara menyiapkan obat yang baik untuk mengatur tubuhnya, sambil berlari menuju Shiziju. Kinmu bergegas ke kamarnya, mengambil uang dan berlari ke perbendaharaan Akademi Kekaisaran, meninggalkan rubah kecil yang kebingungan dan Long Qilin di sana. Ia membeli obat dari gudang dan tidak sempat kembali ke kediamannya, sehingga ia langsung mengolahnya dalam perjalanan. Ia melakukan serangkaian teknik yang memukau, mengekstraksi dan mengolah obat dengan cara yang memukau. Bahkan sebelum kembali ke kediaman sang cendekiawan, ia telah mengolah sebuah tungku ramuan. Begitu ramuan ini dimurnikan, ia mulai mengeluarkan suara-suara Buddha yang samar-samar. Seolah-olah ada seorang Buddha yang duduk di setiap ramuan, melantunkan kitab suci dan berdoa memohon berkah. Ramuan-ramuan itu baru saja dimurnikan. Kinmu membuka mulutnya dan menyedot ramuan-ramuan itu, yang langsung mengalir ke mulutnya. Sambil minum obat, ia berlari menuju halamannya. Tepat saat sampai di pintu, ia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke halaman. Hulinger berteriak dan bergegas menghampiri. Kinmu melihatnya datang ke sisinya sebelum pingsan, dan ia merasa lega. Ia berkata, "Bantu aku mempercepat efek obatnya." Dia pingsan sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya. Ketika Kinmu terbangun dalam keadaan linglung, ia merasakan kekuatan obat mujarab di perutnya larut. Seperti tungku mendidih yang mengirimkan panas ke seluruh tubuhnya. Ia menghela napas lega, tetapi juga merasa sedikit takut. Teknik 3 pil penyatuan agung tubuh tiran memang bagus, tetapi juga sangat berbahaya. Jika dia tidak memurnikan ramuan itu saat sadar, konsekuensinya akan sangat buruk dan kemungkinan besar dia akan mati. 3 dan gong tubuh tiran menguras habis energi tubuh selama latihan jiwa dan raga. Jika tidak bisa diisi ulang, aku takut aku akan mati. Kinmu membuka matanya dan berbaring dengan tenang. Berpikir, sangat sulit untuk memperbaiki teknik ini. Satu gerakan saja akan memengaruhi seluruh tubuh. Saya khawatir akan butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Dalam hal ini, lebih baik tidak berlatih. Hulinger berdiri di sampingnya, menatapnya dengan gugup. Long Qilin berjongkok di luar jendela, ingin menjulurkan kepalanya untuk melihat apakah tuannya masih hidup. Namun, ia terlalu besar dan jendela hanya bisa menampung salah satu matanya yang besar, jadi ia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kinmu bangkit dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Pasti rubah kecil itu yang menggunakan angin iblisnya untuk membawanya ke tempat tidur. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Aku akan mengaktifkan obatnya sepenuhnya dan aku akan pulih." Hulinger menghela napas lega dan berkata, "Tuan, Anda membuat saya takut setengah mati. Dalam waktu sesingkat ini, Anda sudah kurus kering karena kelaparan. Waktu Anda jatuh tadi, saya khawatir Anda tidak akan bisa bangun." Kinmu fokus mengkatalisasi kekuatan obatnya. Karena kekuatan obatnya larut dan diserap oleh tubuhnya, ia tidak akan mati untuk sementara waktu, tetapi tubuhnya masih dalam kondisi kekurangan. Ini adalah kehilangan internal yang disebabkan oleh pemurnian tubuh dan jiwa. Meskipun tubuh fisik telah menjadi lebih kuat, tidak ada cukup nutrisi untuk memulihkannya. Ibarat kapal yang terbang di udara. Jika tungku alkimia kecil digunakan untuk menyalakan kapal, kapal itu pasti akan jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Itulah yang baru saja dilakukannya. Pemurnian jiwa menguras jiwanya, dan pemurnian tubuh menguras energi dalam tubuhnya. Ramuan yang dimurnikannya mengisi kembali jiwanya agar jiwanya tidak kelelahan,
tetapi tubuhnya masih sangat lapar. Kini semangatnya telah pulih sepenuhnya, tetapi tubuhnya masih kurus, hanya tinggal kulit dan tulang, sangat kurus. Kinmu berdiri dan berkata, "Linger, ada yang bisa dimakan?" "Aku sangat lapar sekarang, Tuan. Apakah Anda ingin memakan lembu hijau?" Naga unicorn di luar jendela memutar bola matanya yang besar dan berkata dengan gembira, "Ada kerbau liar di gunung belakang. Bagaimana kalau kau tangkap dan panggang saja?" Setelah naga kilin tidak lagi lapar, ia menjadi penuh dengan niat jahat dan selalu ingin membalas dendam pada lembu biru. Hulinger tersenyum dan berkata, "Tuan, tunggu sebentar. Longda, ayo kita ambilkan sesuatu untuk dimakan." Setelah itu, ia berlari keluar rumah dan terbang meninggalkan kediaman cendekiawan itu bersama Long Kilin. "Saudari Linger, di mana kita bisa menemukan makanan?" tanya Long Kilin penasaran. "Apa bisa Anda berenang?" Hulinger bertanya. "Ada beberapa ikan besar di Danau Yulong, panjangnya beberapa meter. Aku sudah lama memperhatikan mereka." Long Kilin berkata dengan gembira. "Aku sudah lama memperhatikan mereka, tapi aku tidak bisa bertindak tanpa perintah Tuan." "Jangan khawatir, aku juga perenang yang handal dan bisa bertahan di bawah air selama berhari-hari tanpa bernapas." Hulinger sangat gembira dan datang ke tepi Danau Yulong bersamanya. Ada seorang pendeta Tao di seberang danau. Ia terkejut melihat mereka, tetapi sebelum sempat bertanya apapun, ia melihat Long Kilin menyelam ke dalam danau. Wajah Taois itu berubah drastis. Dan dia berteriak, "Singa, kau tidak boleh mandi di danau. Rubah, hentikan singa." Hulinger buru-buru berkata, "Longda, cepatlah, cepatlah." Naga kilin menyelam ke dalam danau, menyebabkan badai. Di permukaan danau, sang Tao bergegas menghampiri, memegang pengocok di tangannya, dan menggoyangkannya ke dasar danau. Benang-benang debu yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke danau seperti jaring ikan raksasa, mencoba menangkap naga kilin di danau. Ledakan, permukaan danau bergetar hebat, dan sang Tao mengerang ketika kocokan di tangannya meledak, hanya menyisakan gagangnya. Sadar bahwa ia bukan tandingan unicorn naga itu, ia segera lari sambil berteriak, "Monster! Beraninya kau menyerangku saat kau sedang mandi di danau naga giok kerajaan? Bersiaplah untuk dipenggal." Tak lama kemudian, para cendekiawan Akademi Taixue meninggalkan Aula Chunyang dan menuju kediaman cendekiawan. Hari ini, Taois Lingyun dari Aula Chunyang sedang memberikan ceramah. Aula Chunyang mengajarkan cara berlatih Qi. Taois Lingyun terkenal karena kultivasinya yang mendalam dan ia telah menyempurnakan energi vitalnya hingga mencapai tingkat Chunyang. Banyak cendekiawan yang belum kembali ke Wisma Cendekiawan ketika mereka tiba-tiba berhenti, menoleh ke belakang dengan terkejut, dan membeku di tempat. Saya melihat seekor ikan merah yang luar biasa besar terbang dari langit. Ikan merah itu memiliki sisik merah di tubuhnya dan tanduk naga di kepalanya. Karena telah menyerap 9 energi naga di sini selama bertahun-tahun, kepala ikan itu berubah menjadi seperti naga kecil, seperti setengah ikan dan setengah naga, dengan mulut penuh gigi tajam. Dan sangat ganas. Namun, saat itu, ikan besar itu terbelenggu oleh beberapa energi vital dan tak bisa bergerak. Hembusan angin jahat membawa ikan besar itu dan langsung menuju kediaman para cendekiawan, membuat banyak cendekiawan terbelalak takjub. Di belakang ikan besar itu ada seekor unicorn naga yang lebih besar lagi, yang sedang mengibaskan air yang mengenai tubuhnya sambil berlari. Ada juga seekor rubah putih yang berdiri di dahi unicorn naga itu, membangkitkan angin iblis untuk mengangkat ikan besar itu. Naga unicorn bergegas masuk ke kediaman cendekiawan bersama rubah.
lalu melemparkan ikan besar itu ke halaman Dr. Qin dengan bunyi gedebuk. Rubah kecil itu menyelinap masuk ke halaman dan menutup pintu. Seorang cendekiawan bergumam, ikan itu tampaknya salah satu ikan Raja Danau Yulong yang disebut ikan mas naga merah. Itu adalah hidangan kekaisaran yang dihidangkan kaisar kepada pejabat sipil dan militernya selama perjamuan tahun baru. Seorang cendekiawan di dekatnya juga tampak linglung, bergumam, tahun lalu. Berkat kebaikan kaisar, ayahku bisa mencicipi sup ikan di perjamuan naga kekaisaran. Beliau sangat memujinya dan masih sesekali mengatakan kepadaku bahwa itu adalah hidangan lezat. Tapi ikan mas naga merah itu panjangnya hanya sekitar 30 cm. Yang ini, sebelum para cendekiawan lainnya sempat tersadar, mereka melihat pintu Qinmu terbuka lagi. Dan rubah putih itu menyelinap keluar lagi, melihat sekeliling, lalu berlari ke pohon murbei, menyemburkan angin ajaib dari mulutnya, dan menebas pohon murbei itu hingga rata dengan tanah. Angin ajaib itu berubah menjadi pedang panjang, menebas pohon murbei itu menjadi kayu bakar, lalu mengirimkannya kembali ke halaman. Rubah kecil itu mondar-mandir beberapa kali dan memindahkan batang pohon kembali ke halaman. Kemudian, asap tebal mengepul di halaman Qinmu. Jelas bahwa rubah kecil dan unicorn naga sedang menyalakan api dan memanggang ikan. Banyak cendekiawan saling memandang dengan bingung. Kuting bergumam, itulah perguruan tinggi kekaisaran Istana Qingyang. Itu pohon kemajuan yang ditanam oleh Guru Qingsan. Itu pohon yang ditanam untuk mendorong para cendekiawan belajar dan meraih kemajuan. Tak lama kemudian, aroma sedap pun memenuhi wisma cendekiawan. Banyak cendekiawan meneteskan air liur dan saling memandang dengan bingung. Rubah dan naga kilin yang dibawa oleh orang-orang terlantar dari Daksu ini membunuh Raja Ikan Danau Yulong, tempat air minum kerajaan, dan menebang pohon-pohon progresif yang ditanam manusia di perbukitan hijau, lalu menyalakan api untuk memanggang ikan. Dia bertindak gegabah. Apakah dia merencanakan pemberontakan? Tuan, bagaimana rasanya? Percakapan antara pemuda dan rubah itu terdengar dari halaman rumah Qinmu. Suara Qinmu terdengar berkata, tidak apa-apa. Tapi bumbunya kurang meresap, jadi rasanya agak kurang. Daging ikan sebaiknya direndam selama sehari semalam, agar renyah, harum, dan empuk. Ikan ini besar sekali. Dari mana kamu mendapatkannya? Di danau. Begitu. Aku pernah memancing bersama imam besar di danau dan melihat beberapa ikan merah besar. Tapi aku hanya berhasil mendapatkan ikan mas krucian kecil. Ikan itu memang kecil, tapi rasa pedasnya sungguh nikmat. Ikan itu dipanggang dengan kayu murbei, dan rasanya sungguh lezat. Aromanya manis dan asam seperti buah murbei. Semua cendekiawan di wisma cendekiawan menunjukkan ekspresi gembira. Kuting terkekeh pelan dan berkata, Dr. Qin, Anda sudah mati. Di halaman, Qinmu menggerakkan pasak kayu tebal untuk memutar ikan mas naga merah. Api yang berkobar di bawahnya pun menyala. Unicorn naga mengendalikan suhu api kayu murbei dan memanggang ikan besar itu hingga bagian dalamnya empuk dan bagian luarnya gosong. Long Qilin mengendalikan api, membiarkan api menembus daging dan tulang ikan besar. Kayu murbei yang digunakan adalah murbei hijau, yang mengandung kelembapan, sehingga ada sedikit asap. Hulinger mengendalikan angin, membiarkan sebagian asap menembus ke dalam ikan. Mereka juga memasukkan banyak daun murbei, daun bawang, dan jahe ke dalam perut ikan yang penuh dengan minyak ikan lunak. Saat dipanggang, minyak ikan tersebut mendesis dan menetes ke api. Asap hijau dari minyak ikan yang terbakar sangat menggugah selera. Ketika seluruh ikan telah terpanggang,
Hulinger segera mengendalikan pedang anginnya untuk memotong daging ikan pada bagian perut, di mana daging ikan tersebut paling lezat. Ia memiliki keterampilan pisau yang luar biasa dan memotong setiap potong ikan dengan sempurna. Sambil tetap menjaga piring agar setiap potongan ikan jatuh tepat di atasnya. Setiap potongan ikan tampak bening, bagaikan sepotong batu giok putih yang lembut dan elastis. Qin Mo menekan api untuk mengecilkannya, lalu seorang pria, seekor rubah, dan seekor naga kilin duduk di dekat api dan makan ikan bakar. Jantung Qin Mo berdetak kencang, dan ia teringat sebuah teknik aneh bernama Ling Huan dan Dabu Gong dalam Sutra Dayu Tianmo. Ia segera mengerahkan energi vitalnya dan mempraktikkan teknik ini untuk mempercepat pencernaan. Tak lama kemudian, perutnya kembali kosong.